yang sedang hamil, karena nggak jelas siapa, ya, nggak jelas bapaknya itu siapa gitu kan. Kalau wanita yang hamil, eh, karena nanti akan disambungkan ke bapaknya kan gitu kan, bin siapa ya, binnya ke siapa nih. Nah, yang tahu tuh anak siapa hanya ibunya, ya kan. Misalnya kalau sekarang orang pada pacaran ya, pacaran, terus belum tentu yang menghamili itu pacarnya kan gitu. Ruwet kan sekarang tuh. Karena sekarang perempuan bisa punya banyak pacar gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kondisinya tuh seperti itu. Ya. Maka tadi ya, dalam Islam dilarang menikahi wanita hamil dalam rangka eh, menjaga nasab, ya, menjaga nasab, menjaga keturunan. Terus bagaimana nih? Ada ulama yang mengatakan boleh ya, membolehkan menikahi wanita hamil karena tahu apa namanya, misalnya tadi ya pacaran terus kemudian hamil gitu ya. Tapi ya itu, kalau dalam Islam eh, hukum utamanya tidak boleh karena tadi ya, untuk menjaga nasab, karena kita tidak tahu sekarang itu eh, bapaknya itu siapa yang benar. Karena wanita itu kadang sekarang itu ya, eh, punya pacar lebih dari satu gitu ya. Nggak jelas bapaknya itu siapa gitu. Nggak jelas bapaknya siapa. Ya, jadi tidak boleh, hukumnya tidak boleh menikahi wanita yang hamil. Itu dalam Islam ya, hukum aslinya. Meskipun ya itu tadi, sekarang karena sekarang udah marak begitu ya, akhirnya ya udah nikah gitu ya, menikah, dinikahin aja gitu. Ketika misalnya udah hamil, ya udah dinikahin aja gitu. Ya, maka sebaiknya sebelum hamil ya udah nikahin aja anak-anak kita ya. Kalau udah mau nikah, mereka punya kesempatan, apalagi kalau misalnya pacaran gitu kan, udah nikahin aja kalau anak-anak yang pacaran gitu ya. Kita fasilitasin, kita dukung ya. Kita dukung mereka jangan sampai mereka berzina ya. Kalau mereka memang sudah mau menikah, kita dukung gitu ya. Nah, ya udah kita nikahin ya, kita topang ya, kita support mereka untuk memilih jalan yang halal ya, ketimbang mereka berzina ya. Jadi nggak usah nunggu, oh, kamu belum punya apa-apa udah mau nikah ya, rumah aja belum punya, mobil belum punya, kerjaan belum punya, apa belum punya, mau nikah, nanti mau dikasih makan apa anak orang gitu ya, misalnya kan. Eh, Orang banyak kan gitu ngomongnya ya. Iya. Wah, kita lupa padahal yang ngasih makan Allah ya, yang kasih rezeki Allah, dan ada janji Allah ya, ketika seseorang itu menikah karena ibadah, janji Allahnya Allah akan cukupkan rezekinya gitu. Ya, kalau niatnya karena Allah ya, makanya niatnya harus karena Allah. Jangan diawali dengan tadi pacaran dulu ya. Jadinya gitu. Ya, kalau niatnya nikah itu ibadah karena Allah, janji Allah akan Allah cukupkan rezekinya gitu. Ya, jadi niatnya untuk menjaga diri dari perbuatan zina gitu ya. Terus apa lagi tadi? Ada lagi yang belum saya jawab? Ininya Dan apa namanya, wali ya, wali ya. walinya. Ada satu lagi dari Umu Nafisa, Umi apa namanya, misalkan anak hasil dari zina itu nanti nasabnya ke ayahnya atau ke ibunya. Seperti itu. Nah, Iya, misal anak itu zina mau nikah nanti walinya siapa nih? Bapak biologisnya atau bapak suami ibunya yang saat itu? Syukur. Seperti iya. itu nih. Jadi kalau yang menikahkan itu, kalau nggak ada pamannya yang seibu itu, biasanya ke wali hakim, diserahkan ke wali hakim. Nah, binnya itu memang kalau dalam Islam nggak bisa bin ke bapak biologisnya, ya. Binnya itu adalah ke bin fulan begitu. Jadi kalau anak-anak hasil zina itu, binnya bin fulan, karena nggak jelas bapaknya siapa. Nah, berarti ini tidak ke ibunya juga ya, Mia? Nggak ke ibunya juga. Nggak ke ibunya, Kasihan nggak ya. ke bapak biologisnya, nggak ini.
ya. Makanya Kasihan. kasihan gitu kalau anak-anak hasil zina itu jadi nggak jelas ya seperti itu. Maka kita harus menjaga diri kita, anak-anak kita ya, semua jangan sampai berzina ya. Gitu. Baik, ini jazakumullah. Semoga Umu Nafisah Terjawab tadi Bu terjawab Isti? pertanyaannya. Sepertinya tidak ada lagi ya, Mi, ya, pertanyaan. Aku nanya dong. Iya, Oh, iya. Bunda Sofi, di chat sudah selesai. Silakan Bunda Sofi. Iya, tadi waktu ngeliatin chat dulu, takutnya udah terjawab. Jadi yang tadi Bu Sarah, kan kita istilahnya dizolimi kata-kata, terus apa tuh? Kita tetap, tapi kita apa, membalasnya dengan salam. Apa ayat yang pertama ya tadi ya? Kebalikan ya. Ayat 62. 60, Nah, kita ayatnya berjalan dengan ke-63. rendah hati, dan kalau kita disapa oleh orang bodoh, kita membalasnya dengan salam. Kan kadang kan eh, kita emosi juga ya Bu ya. Kalau dijailin gitu ya. Ya walaupun kita tahu karena mereka tuh bodoh, karena mereka nggak tahu gitu. Nah, apakah kita harus dengan apa? Maksudku kan apa nggak lebih baik menghindar gitu Bu? Kalau kita udah sampai batas menghindar, maksudnya udah jangan ketemu dulu, jangan ketemu sama mereka lagi ya, walaupun mungkin dia lingkungan dekat gitu ya. Maksudku solusinya gimana gitu Bu? Kan itu nggak semudah itu ya kita mau menerima itu semua gitu. Hmm, itu ya itu kelas Nabi lah ya, sangat sempurna ini banget itu ya. Tapi kalau kalau saya sendiri itu belum bisa gitu Bu. Nah itu gimana Bu? Ya saya juga nggak mau, ya saya juga pengen sesempurna itu, tapi eh, kayaknya mental saya mental ya gitu. Gimana ya Bu? Supaya paling nggak tuh saya masih ada sedikit-sedikit ininya gitu. Karena saya tuh apa, telinga saya tuh tipis banget gitu. Setipis tisu itu loh. Jadi saya kalau diituin tuh eh, ya saya balas sih enggak gitu. Karena saya tahu kalau saya balas tuh malahan apa, konyol gitu ya. Saya biasanya saya dalam hati suka saya ituin apa, saya keselin gitu, saya jawabnya dalam hati gitu, terus saya menghindar gitu. Tapi kan kayaknya kalau kita menghindar, apalagi kalau orangnya depan mata atau gimana, kita tuh kayaknya nggak sopan ya Bu. Nanti kita jadi dosa nggak sih gitu? Atau ya kalau saya bilang menghindar itu cara yang paling mudah ya. Maksudnya daripada kita debat kusir gitu. Nah menurut Bu Sarah gimana Bu? Ya nggak apa-apa, menghindar aja kalau kita nggak nyaman ya. Hmm. Jadi nggak harus ketemu kok gitu kan. Kita kan harus menjaga diri kita ya. Menjaga diri kita, kesehatan mental kita juga ya. Jangan sampai kita jadi kesel sama orang lain di luar sana, jadi kebawa ke suami, ke anak-anak gitu kan. Jadi kita bad mood dan sebagainya. Ya nggak apa-apa ya. Kita kan nggak harus apa ya, nggak harus gaul sih ya. Kita tuh ya nggak harus bisa diterima semua orang gitu kan, harus ini enggak juga gitu kan. Yang penting kita doakan, ya kan. Nah, mungkin di mata Allah doa-doa kita justru lebih baik ya ketimbang gaulnya kita gitu kan. Kalau misalnya kita gaul terus kemudian malah kita membuat dosa ke orang ya kan. Apalagi kalau misalnya kita komen kadang aduh, oh ya kok tadi saya bicara seperti itu ya, orang itu tersinggung nggak ya. Cuma kan kadang lidah nggak bertulang ya, kita udah ngomong ternyata kita menyesali omongan kita sendiri gitu kan. Nah, kan kita juga nggak banyak, maksudnya kita juga mungkin banyak salah gitu kan. Kita juga mungkin komen-komen kita nggak disukai orang gitu kan ya. Nah gitu. Jadi kita juga membatasi pergaulan kita itu perlu gitu ya, bicara seperlunya gitu kan. Kan kalau kita nggak bisa bicara baik maka diam kata Rasulullah kan gitu kan ya. Ketika kita bergaul sama manusia kita menebarkan kebaikan, ya udah kita bicara seperlunya, berinteraksi juga seperlunya gitu kan. Dalam rangka menjaga diri kita ya, agar kita tidak
kata-kata yang menyakiti orang gitu kan, agar kita juga tidak melakukan perbuatan yang sia-sia gitu kan, atau misalnya kita juga jadi nggak bisa lapang dada dengan omongan orang gitu kan, padahal mungkin orang maksudnya kayak gitu, tapi karena kitanya yang sensi jadinya kok kitanya tersinggung ya gitu, padahal mungkin orang tuh maksudnya biasa aja ngomongnya kayak gitu ya, tapi karena kitanya yang lagi sensi nih gitu ya, kitanya yang lagi ini aja gitu kan, akhirnya kita jadi nggak bisa lapang dada terima orang, terus kita jadi kok kita jadi buruk sangka ya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau kita apa namanya merasa bahwa kita perlu menarik diri introvert dulu gitu ya, nggak apa-apa ya, untuk kebaikan semuanya ya, nggak harus juga ketemu orang yang gitu-gitu. Ya kan kita juga perlu tadi belajar, mungkin ya Bu Sofi, belajar memaafkan, belajar juga untuk kita lapang dada, ya Allah, kita minta sama Allah dikasih dada yang lapang, terus kemudian pikiran yang selalu positif, yang selalu berprasangka baik ya, gitu. Jadi itu juga perlu proses, perlu belajar gitu kan, ya kita minta sama Allah terus, ya Allah, pokoknya prasangka baik aja. Karena kan kita akan bertemu dengan apa yang kita pikirkan ya. Kalau kita Iya. udah berpikiran buruk, ya nanti itu yang Allah kasih gitu kan. Maka kita minta yang baik-baik aja gitu. Jadi kita setting dalam pikiran semua orang tuh baik, udah selesai. Kalau saya sukanya gitu. Semua orang baik gitu. Jadi udah saya nggak punya apa namanya masalah gitu ya. Jadi Nggak kalau usah misalnya repot ada gitu. orang nggak repot ya. Jadi kita nggak mikirin semua orang baik, dan justru saya yang harus menjaga diri saya agar jangan sampai saya menyakiti orang, agar jangan sampai saya apa namanya menyinggung orang lain gitu ya. Jadi semua orang mah baik. Jadi kalau ketemu sama siapa aja nyaman ya. Makanya Rasulullah SAW pun tidak suka ketika ada seorang yang misalnya sebelum Rasulullah ketemu sama orang itu udah dikasih referensi dulu sama temannya. Rasul dia itu orangnya gini 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 loh, dia tuh kayak gini. Jadi yang sahabat itu menjelekkan orang yang mau ditemui oleh Rasulullah, dan Rasulullah tuh nggak suka gitu. Nggak suka ya dikasih referensi gitu ya. Kadang kan ada orang yang segitu ya, suka ngasih referensi ke kita ya. Bu Zara itu orang kan gini 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 gitu ya. Yang diceritakan yang jelek-jeleknya. Kalau saya nggak suka begitu ya. Jadi setiap orang pasti punya kebaikan dan setiap orang pasti punya keburukan gitu. Ya sama kan, kita juga nggak suka kalau keburukan kita diceritakan ke orang lain gitu kan ya, gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nyamannya Bu Sofi aja gitu ya. Mau menghindar nggak apa-apa, kita pilih-pilih teman nggak apa-apa, memang teman harus dipilih ya, nggak bisa semua orang cocok sama kita, nggak bisa ya, kita harus nggak bisa juga gitu, nggak apa-apa ya. Jadi ada orang-orang yang cocok sama kita, ada orang-orang yang nggak cocok sama kita, nggak apa-apa, itu biasa aja ya. Jadi apa namanya ya, kita berprasangka baik aja terus gitu, belajar untuk berprasangka baik ya, karena tahapan ukhuwah yang terendah, ukhuwah Islamiyah itu tahapan yang paling rendahnya adalah berbaik sangka kepada saudaranya ya, husnuzon ya. Kalau ya husnuzon itu adalah tingkatan terendah dalam ukhuwah Islamiyah ya, husnuzon, berbaik sangka ya. Dan tingkatan yang tertingginya itu kan ihsan ya, memberikan, mendahulukan saudaranya ya. Jadi kalau kita punya sahabat udah deket, sahabat seiman ya, lagi nggak punya duit gitu kan, saya punya nih tapi cuma segini, tapi dia lagi butuh banget gitu, ya udah nih pakai aja dulu gitu misalnya ya, itu udah isar tuh namanya tuh ya, mendahulukan saudaranya ya. Sebagaimana dulu para sahabat di dalam perang ya, juga mereka mendahulukan saudaranya untuk minum ya, berbagi minuman, mereka kehausan ya. Ada satu yang pas dia mau minum, dia dengar saudaranya aus gitu kan, ya udah kasih dia aja dulu, padahal dia juga aus ya. Akhirnya yang menolongnya ngasih dia, terus dia dengar lagi itu aus gitu kan, kasih dia gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya, dia padahal aus gitu kan, sampai akhirnya mereka meninggal karena kehausan gitu ya. Ya. Itu ntar ya, kita bisa nggak kayak gitu gitu
Itu tingkatannya udah tingkatan tertinggi dari ukhuwah Islamiyah, namanya isar ya. Nah, kita paling nggak yang terendah deh. Kalau yang tertinggi kita nggak bisa, gitu kan ya. Kita yang terendah ya. Kan inamal mu'minuna ikhwah ya, bahwa orang beriman itu bersaudara. Nah, kalau kita nggak bisa isar yang tertinggi, paling nggak kita bisa melakukan yang terendah, yaitu husnuzon, berbaik sangka. Maka carilah 1000 alasan untuk bisa berbaik sangka kepada saudara kita seiman. Cari 1000 alasan. Loh, kenapa kok dia begitu? Oh, mungkin dia lagi pusing kali gitu ya. Oh, kok dia lagi begitu? Oh, mungkin dia lagi kesel sama anaknya, bukan sama kita. Oh, kenapa dia? Jadi 1000 alasan ya yang bisa membuat kita berbaik sangka kepada saudara kita. Ya, dan ketika kita bisa berbaik sangka kepada orang lain, itu menyehatkan jiwa kita sendiri loh. Ya, kalau kita nih buruk sangka, yang pusing kan kita sendiri ya. Jangan-jangan dia begini, kok dia begitu, kok jangan begitu. Itu setan bermain aja, kita jadi buruk sangka gitu kan ya. Dia kesel aja ya, terus jadi pokoknya macam-macam, dia pikirannya tuh jadi kemana-mana gitu. Padahal misalnya cuma sekedar apa namanya, kita ketemu orang terus orang itu nggak negor kita gitu. Kenapa itu orang kok tadi ketemu nggak negor kita, padahal mungkin dia pikirannya lagi kemana-mana, jadi dia nggak ngeliat orang, padahal mungkin dia lagi apa, banyak gitu ya. Jadi kalau perempuan kan kadang gitu, pikirannya jadi yang buruk-buruk, udah tuh setan semakin aja ya mengipasi yang buruk-buruk gitu di pikiran kepala. Ya, ya Iya, Bu itu. Saf. Jadi pada dasarnya pokoknya kita untuk langkah awal menghindar dulu, atau kita nggak jawab, atau kita diem aja pura-pura nggak dengar, itu lebih baik daripada nanti jadi debat kusir ya Bu ya. Iya, diam aja, diam ya. Jadi pernah Pura-pura nggak dengar. Rasulullah itu juga ketika siapa ya, sahabat itu dicaci maki gitu kan, Rasulullah masih duduk bersamanya berdua. Kalau enggak salah Umar atau Utsman atau apa, Umar atau Abu Bakar ya, saya lupa. Abu Ketika Bakar. Rasulullah duduk berdua ya, ada seorang lewat tuh mencaci maki sahabatnya Rasulullah. Selama sahabatnya itu diem aja, Rasulullah masih duduk bersamanya gitu, masih duduk aja diem gitu kan. Caci maki sahabatnya, terus kemudian sahabat ini menjawab gitu ya, menjawab, tadi udah dicaci maki, terus jawab, dilawan gitu orang itu, dan Rasulullah pergi gitu ya. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku gitu kan, waktu kamu tadi diam gitu, ada malaikat ya bersama kita gitu kan di situ. Kalau dicaci maki kita diem, kita sabar, itu malaikat bersama kita. Tapi ketika engkau melawannya, itu ada setan, makanya saya pergi gitu. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya, Bu Sofi. Ya, Terima kasih ya. Ya, baik sangka terus, Insya Allah. Pakai itu Bu, pakai headset. Pura-pura nggak denger. Iya. Baik, Bunda Sofi, semoga terjawab ya Bunda ya. Baik, Umi mungkin dicukupkan ya Bunda untuk sesi pertanyaannya. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh nanti disampaikan di pekan depan selanjutnya. Baik, Alhamdulillah Bunda, acara demi acara telah selesai kita laksanakan yang baik dari ujian tadabbur Al-Quran dan sesi tanya jawab. Nah, mari kita sama-sama tutup agenda kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan wa'afratul majelis, subhanallahumma, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon bukan kita maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu nanti di kajian depannya. Billahi taufiq wal hidayah.